mata pelajaran Bahasa Indonesia dari Universitas Islam Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang semangat, yes. Nah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik luar biasa. Mantap sekali, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, melanjutkan pembelajaran kita kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian cerpen. Nah, sekarang kita akan belajar menulis cerpen. Sama seperti rumah, harus ada yang namanya kerangka terlebih dahulu. Jadi, sebelum kalian menulis cerpen, sebelum kita membuat cerpen, harus ada kerangka tulisan terlebih dahulu. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan, serta nanti dilanjutkan dengan menulis sebuah cerpen. Betul sekali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu silahkan anak Ananda, Mona untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wa. Dulu, cerpen itu apa ya? Ada yang bisa menjawab? Kalau ada yang pertama? Ya, apa Nindi? Cerpen adalah salah satu karya sastra yang berupa fiksi, dikemas secara pendek, jelas, dan hanya memiliki satu konflik saja. Iya, bagus sekali. Jadi cerpen itu hanya memiliki satu konflik dan dikemas secara pendek. Nah, selanjutnya ada yang ingat apa saja unsur pembangun cerpen? Ada berapa unsur pembangun cerpen? Siapa yang tahu? Ya, Mas Hilmi, ada berapa, Mas? Ya, apa saja? Iya, betul sekali. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik membangun cerpen berada di dalam cerpen tersebut, sedangkan ekstrinsik sebagai pelengkap dia berada di luar cerpen. Ada selanjutnya, sebelum kita menulis cerpen, sebelum kita masuk kepada struktur dan kebahasaan, Ibu akan memperkenalkan sesuatu. Apabila Ibu menyebutkan door, maka kalian akan menjawab dengan door. Oke, baik. Nah, door. Yang kedua, apabila Ibu bilang door, kalian jawab nggak kena. Ya, siap. Door. Gak kena. Ya, bagus sekali. Kemudian yang ketiga, kalau Ibu bilang boom, kalian menjawab semuanya. Ya, siap ya Ibu. Boom ya semuanya. Boom. Ya, nanti kalau ada yang tidak fokus akan Ibu door. Ya, ingat jawabnya kalau satu kali door jawabannya door. Kalau doornya banyak door. Gak kena. Kalau Ibu boom iya, ayo tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita masuk kepada struktur dan kebahasaan dari teks cerpen. Apa itu struktur? Struktur teks cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk sebuah cerpen dan dia berupa alur yang tercipta dari hubungan sebab dan akibat, dan dia terjadi secara berurutan. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini adalah awal cerita. Pada bagian orientasi ini, penulis memperkenalkan tokoh, memperkenalkan latar, baik itu latar tempat, suasana, ataupun latar waktu. Rangkaian peristiwa inilah terjadinya hubungan sebab akibat. Pada rangkaian cerita akan dimulai penyebab dari sebuah konflik.
Setelah terjadi penyebab konflik, maka akan ada akibat. Akibat dari konflik yang akan terjadi itu terjadi pada komplikasi. Jadi konfliknya terjadi pada saat komplikasi. Itu adalah puncak konflik. Setelah puncak konflik, ada solusi dari konflik tersebut. Terjadi penurunan konflik yang disebut dengan resolusi. Setelah resolusi akan terjadi akhir cerita atau disebut dengan apa nak? Koda, betul sekali. Bolehkah dia sedih? Boleh. Bolehkah dia senang? Boleh. Jadi akhir cerita itu tergantung dari penulisnya masing-masing. Kodanya boleh endingnya happy, boleh endingnya sad ending, ya. Selanjutnya kita mempelajari tentang kebahasaan, kaidah kebahasaan teks cerpen. Sebelum ini ada yang bertanya mengenai struktur teks cerpen, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Bisa dipahami? Ibu ada. Iya, silakan Mbak Dara. Apakah komunikasi itu hanya bertengkar saja? Apakah komplikasi itu hanya bertengkar saja? Jadi konflik itu ada 3 ya anak-anak sekalian. Konflik itu ada 3. Yang pertama bisa konflik terjadi antara dia dan Tuhannya. Kemudian yang kedua antara dia dan sosialnya. Kemudian yang ketiga ada antara dia dan dirinya sendiri. Jadi konflik itu tidak selamanya bertengkar. Boleh pada saat dia misalnya diuji dengan penyakit, boleh dengan diuji dengan meninggalnya salah satu anggota keluarga. Yang kalian perlu perhatikan adalah yang pertama adalah struktur dari teks cerpen, animasi teks cerpen ini. Selamat menyaksikan, silakan disimak baik-baik. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi, dan share ke teman-teman kamu ya. Pernah nggak sih kalian punya teman yang posesifnya melebihi orang tua atau bahkan pacar sendiri? Ya, itulah sekarang yang terjadi dengan diriku. Namaku Ayu. Aku punya seorang sahabat bernama Tia. Pertama kali bertemu kelas 3 SMP saat rolling kelas. Kami kenalan dan kebetulan duduk bareng. Nah, tadi cerita tentang Tia dan Ayu. Utamanya adalah Ayu. Nah, tadi cerita tadi kira-kira temanya menceritakan tentang apa? Mau tahu? Siapa tahu? Ya, apa? Tentang sahabat yang selalu menempel dan berselisih pada sahabat. Iya, tentang persahabatan. Dia selalu nempel dengan temannya ya, posesif sekali. Ini Ayu juga namanya. Jadi jangan gitu ya, teman-temannya ya. Nah, yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada menulis teks cerpen. Silahkan kalian buka laptopnya, buka handphonenya, silahkan disiapkan. Kita akan menulis teks cerpen atau membuat kerangka cerpen. Dimulai dengan membuat peta konsep atau disebut dengan mind mapping. Mind mapping itu salah satu cara untuk mengembangkan ide cerita. Jadi nanti akan Ibu bagikan LKPD. Ini akan Ibu bagikan LKPD. Di dalam LKPD ini nanti kalian akan menemukan beberapa gambar ilustrasi yang akan dijadikan tema cerita. Ada yang kurang, ada yang belum dapat itu. Sebelum kalian mengerjakan, silakan kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. 2 laki-laki dan 2 perempuan, silakan dibagi temannya. Silakan duduk bersama kelompoknya. 2 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi satu kelompok terdiri atas 4 orang. Ya, tentukan temannya. 2 laki-laki dan 2 perempuan. Kita nggak ada bikin mind mapping di Canva,
Bisa dong. Perlu diulang lagi? Bisa? Bisa. Bisa. Ibu sudah pasti kalian sudah pernah menggunakan aplikasi Canva ya kan? Iya. Ini siapa namanya? Ya, ini. Betul. Kita lihat ini. Dia bikin sendiri loh, dia nggak pakai template. Apa yang dibuang nak? Oh, kalau pakai template boleh. Ini yang mereka modal itu pangku. Silakan maju kelompok 2. Ya, beri tangan dulu untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil yang judul cerpen kami yaitu Liburan ke Pantai. Letak tempatnya ada di Pantai Datakan Baru. Karakternya saya senang berlibur, ceria, tidak mudah menyerah. Teman-teman, Selanjutnya, ya, akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nanti hasilnya yang sudah silakan nanti dikirimkan yang sudah diketik ya, yang sudah diketik dan dihias. Kita akan nanti menggunakan teks cerpen itu sebagai kumpulan dari teks cerpen kita akan dibuat buku, boleh nanti diterbitkan di internet ataupun dikumpulkan di perpustakaan sekolah. Itu proyek kita. Nah, dor. Sebelum kita mengakhiri dari pembelajaran ini, sekarang Ibu ingin mengajak kalian bernyanyi karena capek duduk tangannya pegel. Silahkan berdiri. Nyanyi. 3, 2, 1. marilah menari di atas menara, di atas menara, marilah menari. Mari jom menari di atas menara, di atas menara, mari jom menari. Nah, balik tangannya. Iya, siap ya. Marina, menari, Marijo, menara, menara seperti ini ya, bukan begini ya. Pengertian cerpen. Apa sayang? Pengertian cerpen. Ya, kita mengetahui pengertian cerpen. Nah, dari kita mempelajari cerpen tadi, itu akan berguna sekali pada kehidupan kita sehari-hari ya, Nak ya. Jadi pada saat kita mempelajari cerpen, kita bisa melihat orang lain dari sudut pandang yang berbeda. Seperti tadi kita melihat satu gambar, tetapi sudut pandang kita, ide cerita yang muncul pada saat kita melihat gambar tersebut itu berbeda satu sama lain. Ada yang mengatakan gigi, ada yang mengatakan hiburan. Nah, seperti itu juga dalam kehidupan sehari-hari ya, Nak ya. Semua orang itu pasti memiliki latar belakang yang berbeda. Semua. Nanti akan Ibu berikan